Shalom anak ibu semuanya. Bertemu lagi di BDR kita nak. Tanggal 18 Mei 2021. Kita belajar tema 8, subtema 3, PB6. Mata pelajaran SBDP yaitu menggambar dan membentuk 3 dimensi. Lalu bahasa Indonesia mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Nah, nanti di video penjelasan Ibu memberikan penjelasan SBDP dan bahasa Indonesia. Dan nanti kita berdoa bersama ya Kak ya. Selamat menyaksikan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu pagi hari ini. Tuhan masih memberkati kami sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami dan boleh merasakan apa kehidupan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, banyak dosa yang kami perbuat, kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan, hapuskanlah segala dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami melakukan BDR, kami mohon ya Tuhan berkatilah BDR kami, berikanlah kami kecerdasan, kemampuan untuk mengerti pembelajaran yang diberikan oleh guru kami dan menjadi bekal di masa depan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk kedua orang tua kami, dimanapun mereka berada, kami mohon berkatilah mereka selalu, berikan mereka kesehatan dan umur yang panjang. Tuhan, kami berdoa untuk orang yang kami sayangi dimanapun mereka berada, dan jikalaupun ada orang yang di sekitar kami, siapapun itu, Bapak, baik orang tua kami, teman kami, begitu juga lingkungan sekolah ya Tuhan, kami mohon berkatilah mereka. Jika mereka dalam keadaan sakit, angkatlah penyakit mereka, sembuhkanlah mereka ya Tuhan, agar mereka boleh melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan ya Tuhan, ajarlah kami menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang selalu menyayangi antara sesama kami ya Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu menghormati kedua orang tua kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon mengenai COVID-19 ya Bapak, sampai saat ini belum juga selesai. Kami mohon ya Tuhan, izinkanlah negara kami pulih kembali seperti sebelumnya. Hilangkanlah COVID-19 ini ya Bapak secepat mungkin, agar kami boleh beraktivitas seperti biasanya, terutama untuk sekolah ya Tuhan. Kami rindu sekali belajar di sekolah. Kami mohon ya Bapak, berkatilah doa kami ini. Kiranya Tuhan memberkati dan memabulkannya Tuhan. Sampai di sini doa anak-anak Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, amin. Oke, anak-anak ibu akan menjelaskan mata pelajaran SBDP mengenai karya seni 3 dimensi. Nah, ternyata materi ini sudah pernah kamu pelajari pada semester 1. Di sini Ibu ulang kembali, dan begitu juga semalam sudah Ibu jelaskan juga materi mengenai karya seni 3 dimensi. Jangan lupa ya, siapkan catatan kamu ya Nak, untuk mencatat materi penting yang menurut kamu sehingga menjadi bahan persiapan kamu untuk ulangan maupun ujian nanti. Nah, sebelumnya karya seni 3 dimensi itu apa ya Nak ya? Ada yang tahu tidak ya? Ayo coba ingat kembali. Ya, benar sekali. Ternyata karya seni 3 dimensi ini merupakan karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, untuk mempersingkatnya itu dia sering dikatakan bahwa 3G. Karya seni 3 dimensi ini dapat disebut dengan 3G atau 3D disingkatkan. Nah, lebih singkatnya lagi, karya seni ini dia mempunyai volume dan menepati sebuah ruang ya Nak ya. Jadi karya seni 3 dimensi ini dia memiliki volume maupun tempat untuk menempati sesuatu, sehingga dia memiliki ruang, itu dia. Nah, karya seni 3 dimensi ini Nak dapat dilihat, perlu kamu ketahui, dapat dilihat dari berbagai sisi. Nah, ia memiliki bentuk dan biasanya tidak digunakan untuk hiasan saja. Nah, seperti tadi yang Ibu jelaskan, bahwa makna seni 3 dimensi ini dia memiliki ruang untuk menempati sesuatu, untuk mengisi sesuatu ya Nak ya. Nah, lalu selanjutnya, fungsi-fungsi seni rupa 3 dimensi itu apa saja ya? Ayo, masih ada yang ingat? Coba diingat-ingat apa saja ya fungsi-fungsi seni rupa 3 dimensi itu. Nah, ternyata fungsinya yang pertama sebagai hiasan. Maksudnya di sini dia
karya yang sudah jadi digunakan sebagai hiasan untuk mempercantik sebuah ruangan atau objek lain. Jadi nak, yang paling sering kita jumpai itu ternyata adalah karya 3 dimensi yang berwujud benda hias seperti vas bunga, guci penghias ruangan, piring hias dinding, atau bisa dikatakan pajangan dinding, dan masih banyak lainnya. Jadi ternyata yang selama ini kita lihat, yang sering kita jumpa itu adalah vas bunga ataupun pot ya. Pot itu ternyata termasuk bagian atau contoh dari fungsi dari karya 3 dimensi. Yang kedua, sebagai sarana peringatan. Maksudnya di sini sarana peringatan sebagai tanda pengingat. Nah, biasanya berupa tugu ataupun prestasi zaman dahulu. Nah, mungkin bisa sebagai contoh itu monumen kesaktian Pancasila sebagai peringatan akan terjadinya. Lalu fungsi yang ketiga, sebagai sarana belajar. Nah, sini maksudnya untuk menunjukkan betapa banyaknya karya seni 3 dimensi pada zaman sebelum kemerdekaan. Misalnya itu ada banyak museum, candi-candi, atau bisa dilihat banyak relief Candi Borobudur yang merupakan karya 3 dimensi sebagai sarana belajar masa lalu Indonesia saat berbentuk kerajaan. Fungsi yang keempat, sebagai sarana rekreasi. Nah, maksudnya di sini hampir sama dengan fungsi sarana belajar, nak, karena rekreasi bisa dijadikan hiburan. Misalnya tuh pada saat study tour candi-candi dan kawasan sejarah yang memuat unsur karya seni, itu jelas sekali dikunjungi untuk sarana hiburan bagi manusia zaman sekarang ini, nak. Nah, fungsi yang terakhir, fungsi yang kelima itu sebagai sarana religi. Nah, maksudnya di sini banyak sekali, nak, masjid peninggalan zaman dahulu ataupun tempat ibadah agama lain yang memiliki banyak motif. Misalnya itu pada Masjid Saka Tunggal dengan reliefnya, dan dapat dijumpai juga Candi Borobudur, lalu Candi Mendut, yang mana digunakan sebagai tempat peribadahan umat Buddha pada acara Waisak. Nah, selanjutnya materi selanjutnya itu teknik. Nah, masih ada yang masih ingat tidak, nak? Teknik seni rupa 3 dimensi itu ada berapa ya, nak ya? Ayo, ada berapa? Siapa yang masih ingat? Ayo, jangan karena di layar ibu bikin 3 kamu bilang 3, Bu. Tidak. Ayo, berapa? Ya, 5. Yang pertama teknik aplikasi. Ini dia contoh gambarnya. Yang kedua teknik mozaik. Yang ketiga teknik merakit. Lalu yang keempat teknik pahat. Yang kelima teknik menuang atau cor, ya, nak ya. Nah, selanjutnya di sini ibu berikan contoh karya seni rupa 3 dimensi. Ada gantungan kunci, lalu ada topeng, ada mebel ini bisa berupa meja, kursi, lemari, dan masih banyak lainnya. Itulah contohnya, ya, nak ya. Ada 5 ibu berikan. Vas bunga, ini dia vas bunga. Nah, itu dia tadi fungsinya sebagai apa tadi, nak ya? Sebagai hiasan, ya, nak ya. Lalu yang terakhir ada 5 ibu berikan, ada patung atau arca. Ini tadi sebagai apa tadi, nak, kalau kita masukkan berdasarkan fungsi seni 3 dimensi? Iya, sebagai sarana belajar, sebagai sarana rekreasi. Itu dia. Nah, selanjutnya penjelasan selanjutnya itu, nah, ada yang ingat ini tentang apa, nak? Iya, tentang jenis seni rupa 3 dimensi berdasarkan sifatnya. Ada berapa ya? Ya, ada 2. Yang pertama seni rupa murni, maksudnya di sini lebih mementingkan unsur keindahan dibandingkan fungsinya. Digunakan hanya sebagai hiasan untuk kepuasan pandangan mata saja. Contohnya lukisan, hiasan dinding, dan patung.
Yang kedua, seni rupa terapan. Nah, seni rupa terapan ini berbeda dengan seni rupa murni, karena seni rupa ini lebih mementingkan fungsi dibandingkan hiasan. Meskipun mengandung keindahan, tetapi seni rupa terapan lebih fokus pada manfaat yang bisa digunakan oleh manusia. Contohnya gerabah, begitu juga furniture. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya yang terakhir tentang unsur seni rupa 3 dimensi itu ada 5. Ada 5. Yang pertama, bidang. Nah, unsur ini berbentuk dari beberapa garis yang menjadi satu kesatuan. Bidang mempunyai dimensi panjang dan lebar. Adapun beberapa jenis bidang diantaranya bidang geometris, bidang simetris, bidang organis, dan lainnya. Yang kedua, garis. Maksudnya di sini dia dapat berbentuk dari gabungan beberapa titik. Garis biasanya berbentuk memanjang dengan arah tertentu. Unsur ini memiliki beberapa sifat seperti pendek, panjang, vertikal, horizontal, tebal, dan tipis. Yang ketiga, titik. Nah, maksudnya unsur seni rupa yang paling dasar dan sederhana. Dari titik kita bisa membuat sebuah garis atau bidang. 4. Tekstur. Maksudnya di sini sifat permukaan sebuah benda. Sifatnya bisa kasar, halus, lembut, licin, mengkilap, dan berpori. Berdasarkan dari jelasnya tekstur terbagi menjadi 2 jenis. Ada tekstur nyata dan tekstur semu. Nah, tekstur nyata ini mempunyai kesesuaian kandungan dari apa yang ditangkap oleh indera mata ataupun peraba. Nah, sedangkan tekstur semu itu sebaliknya. Yang terakhir, bentuk. Bentuk dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu bangun dan plastis. Nah, bangun mempunyai bentuk yang polos, sedangkan plastis itu memiliki nilai dan maknanya. Nah, sebagai contoh itu bentuk plastis itu adalah lemari baju yang memiliki kegunaan untuk meletakkan pakaian. Nah, Bu, bagaimana ya Bu bentuk dari kelima unsur itu? Nah, sebagai gambaran ini Ibu berikan. Nah, itu dia bentuk titik, bentuk garis, bentuk bidang, lalu unsur bentuk, unsur tekstur. Nah, inilah dia. Ada 5. Ini adalah gambaran kelima unsur yang Ibu berikan. Nah, selanjutnya itu adalah pelajaran bahasa Indonesia. Nah ya, selamat menyaksikan. Sekarang bahasa Indonesia menganalisis karya fiksi. Di sini Ibu berikan contoh bagaimana cara menganalisis karya fiksi. Di sini Ibu menganalisis karya Tami Erisanti yang judul karya fiksinya Harimau dan Kucing. Ibu analisis ya Nak. Yang pertama, tema. Di sini Ibu beri penjelasan. Adapun tema dari cerita fiksi Harimau dan Kucing adalah kesombongan murid yang lupa dengan gurunya. Hal ini dapat dilihat dari cerita harimau yang lupa diri, ingin menguasai hutan dan lupa terhadap kucing yang sebagai gurunya yang telah mengajarkan ilmu kepada harimau. Itu alasannya ya Nak ya. Temanya Ibu berikan, lalu alasannya ada. Selanjutnya, alur ataupun disebut plot. Nah, alur dari cerita harimau dan kucing adalah alur maju, di mana cerita mempunyai rangkaian peristiwa yang urutannya sesuai dengan urutan waktu kejadian atau cerita yang bergerak ke depan terus-menerus. Nah, ini terbukti ada kutipannya Nak. Dahulu kala kucing adalah guru harimau. Kucing sang guru berwarna putih, berekor panjang, nampak gemuk dan menggemaskan. Sedangkan sang murid, harimau sebenarnya hampir mirip dengan kucing, namun berperawakan besar dengan tubuh berwarna orange dan dihiasi garis-garis lonceng yang berwarna hitam. Taringnya besar dan tajam dan terlihat seram. Selanjutnya, tokoh ataupun disebut dengan penokohan. Di sini dihubungkan dengan perwatakannya ya Nak, sifatnya. Adapun tokoh dan penokohan dalam cerita fiksi Harimau dan Kucing yaitu kucing dalam cerita ini yaitu sifatnya protagonis.
Kucing digambarkan dengan watak yang sabar. Yang kedua, watak tokoh harimau. Waktu terus berlalu, semakin lama harimau menjadi sombong dan takabur, sehingga ia menjadi teror dan penyebar ancaman bagi setiap makhluk yang hidup di dalam hutan itu. Nah, itu alasannya sehingga dia memiliki sifat antagonis. Selanjutnya, latar ataupun setting. Nah, pada latar itu terbagi 3, yaitu latar tempat. Adapun latar tempat dalam cerita ini yaitu di dalam hutan. Kutipan cerita, pagi hari menjelang, langit cerah berwarna biru dan matahari memancarkan sinar kebahagiaan di dalam hutan itu. Kucing masih bertengger di atas pohon menikmati hangatnya sinar matahari yang menerpa wajahnya pagi itu. Nah, di sini latar tempatnya itu hutan, itulah ada kutipan ceritanya. Nah, ada alasannya. Yang kedua, latar waktu. Nah, latar waktu ini pada pagi hari. Nah, kutipan ceritanya, pagi hari menjelang, langit cerah berwarna biru dan matahari memancarkan sinar kebahagiaan di dalam hutan itu. Kucing masih bertengger di atas pohon menikmati hangatnya sinar matahari yang menerpa wajahnya pagi itu. Latar yang terakhir, suasana. Nah, suasananya itu tegang dan sedih. Alasannya ketika harimau ingin membunuh kucing dan kucing merasa sedih melihat tingkah laku muridnya yaitu harimau menjadi sombong dan lupa diri. Itu dia. Nah, yang terakhir, amanat. Yang terakhir itu amanat. Nah, amanat pada cerita harimau dan kucing yaitu sebuah perenungan yang diberikan penulis bagi pembaca untuk tidak sombong dengan apa yang kita punya. Dan jangan sampai seperti kacang yang lupa dengan kulitnya. Kita harus selalu ingat kepada orang yang telah memberikan ilmu atau jasa kepada kita. Jadi nak, perlu kamu pahami, kalau kita mau menganalisis unsur dari karya fiksi, kita harus membuat alasannya. Setelah kita cari tahu latarnya, temanya, namun kita berikan berbagai alasannya untuk memperkuat jawaban kita seperti ini yang ibu berikan ya. Ibu harap anak-anak ibu dapat memahaminya dan dapat menyelesaikan tugas yang ibu berikan. Oke, anak-anak ibu, kamu baru saja menyaksikan penjelasan materi yang ibu berikan tadi untuk tugas. Hanya satu saja, satu mata pelajaran yaitu SBDP. Kita praktik ya nak ya. Bahannya itu dari sabun, boleh sabun batangan, sabun cuci atau sabun mandi ya. Sabun mandi jangan sabun cair, sabun batang yang berbentuk batang gitu ya nak ya. Boleh sabun batang untuk mandi, boleh sabun batang untuk mencuci kain itu. Nah, itu bahannya. Lalu kamu membentuk sabun itu menjadi sebuah sampan ya, buat sampan, bentuknya sampan itu ya nak ya. Oh tidak, ibu memberikan tugas sabunnya itu kamu bentuk bebas, mau sampan, mau asbak, mau misalnya vas bunga atau pohon atau boneka, bebas ya nak ya. Yang penting bahannya itu dari sabun batangan, sabun batangan untuk nyuci pakaian boleh, sabun batangan untuk mandi juga boleh ya. Bentuknya bebas, seperti boleh kamu lakukan seperti contoh video materi yang ibu berikan tadi ya. Oke, itu aja tugas yang ibu berikan. Kapan dikumpul bu? Ya biasa hari Sabtu ya nak ya, pada tugas kita. Demikianlah pembelajaran kita. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.